Itu kan pada satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita muliakan Wakil Gubernur Lampung, Ketua Wakil Lampung, Kakak Jihan Udela. Saya kira dari sekian banyak kegiatan nasional yang kita selenggarakan di beberapa provinsi, saya baru kali ini memandang PowerPoint lagi. Kakak sekretaris daerah, beliau ini dengan saya keluarga satu profesi, sama-sama dosen, sama-sama di UIN. Cuma kalau beliau di Raden Bintan, saya di Kedua. Kemudian kakak ketua harian dan ibu dinas pendidikan. Kebetulan istri saya juga dari dinas pendidikan DKI. Berdiri. Ketua Pemda DKI Jakarta. Berdiri. Kalau boleh tunjuk ini alasan kenapa saya mau jadi ketua umum. Tarik, Mam. Kalau mana ini saya malas juga. Ketua Dewan Kehormatan Kak Ferry. Jadi di Munas PD91 itu ada dua ketua yang dipilih. Yang pertama ketua umum dan yang kedua ketua Dewan Kehormatan. Kak Ferry ini hakim PT UN, insya Allah tanggal 28 nanti ke Aceh untuk mulai tugas sebagai wakil ketua pengadilan. Kemudian Hidup Pak Ferry. Lampung Kak Kak Dedi. Dedi. Oh iya, Kak Dedi sudah Kak Dedi dan Kak Junaidi ketua Panitia Pelaksana. Jadi saya dengan Kak Jun ini kenalnya lama nih, Kak keluarga, Ibu Walu. Kenalnya lama, mungkin sudah lebih dari 10 tahun, tapi sebagai sesama wartawan. Tiba-tiba Munas kemarin bulan September di Jawa Timur, saya dipilih atau dipaksa untuk mau jadi ketua umum. Kayaknya gitu deh. Oleh pelaku-pelaku di Kak Jun ini, dulu saya nggak menyebut Kak Jun kan, saya bilang kakak itu. Dia kirim pesan ke saya, selamat. Terus saya diemin aja. Kemudian mungkin karena saya nggak balas WA ucapan selamat itu, karena saya tidak melihat ada sambungan antara saya jam 91 dan Kak Junaidi. Jadi Kak Junaidi saya pikir berarti salah tulis atau bagaimana. Mungkin karena saya tidak balas WA itu, dia penasaran. Di Facebook dia ucapkan lagi selamat. Saya dimensi. Wah ini udah gak bener nih. Saya telepon. Loh di telepon itu Jaunas juga. Jaunas itu. Ya sudah, jadi jadi manggilnya Kak Junaidi. Satu lagi ada Kak Abung. Cuma belum hadir ya perjalanannya. Kak Abung ini juga wartawan senior di Lampung ini. Ya dan beliau itu dia banyak di kantor Pemprov. Ya, di kantor Pemprov. Kita jurnalis provinsi. Itu saingan dengan ini PWI Lampung. Saya sendiri juga dulu di PWI, Bu Agus. Sekarang saya memimpin jaringan media sipil Indonesia. Di sini juga ada dari mana ketua JNS-nya. Menurut saya cuma di Mali kelihatannya. Nah kalau Kak Juniarti ini teman-teman yang baru tahu ya saya kasih tahu. Kak Juniarti ini juga ketua salah satu konstituen Dewan Pers, namanya PFI, Pewarta Foto Indonesia. Jadi di Lampung ini saya agak berani untuk apa namanya mendorong Lampung yang tuan rumah rakernas ini karena ada Kak Juniarti, ya kan, ada Kak Agung, dan kita ini kan orang-orang baru di PJ91 sebetulnya ya, walaupun apa namanya stop lama gitu ya, stop lama. Jadi Ibu Bagus dulu PJ91 ini berdiri secara resmi 1 Mei 2013 ya. Ini hadir ketua umum pertamanya ini
Susun. Kalau tuh rumah sama Ya, dari Kak Yusuf ini Tarmus 3 ya, Taman Nusantara Angkatan 3. Cuma beliau memilih untuk berkarir di Pemprov DKI. Dia nggak mau ikut kelompok teman-temannya yang sekarang lagi mentas. Iya. Nggak tahu saya ini mana. Ya, Kak Yusuf ketua umum pertama, kemudian ada Kak Agung berhalangan hadir ketua umum kedua, dan saya ya terpaksa jadi ketua umum ketiga. Dulu tahun 2009 rasanya dimulailah ini gara-gara Facebook ini. Ya, kita bikin kelompok-kelompok, grup, ada Kak Nanin yang pertama menyambut grup itu, dan kemudian berkembang, dan ternyata setelah saya pulang dari studi di luar, jadilah ini PJ91 ini. Jadi alhamdulillah kita berkembang. Jadi teman-teman, tadi saya dengarkan himne sama seperti Kak Yuniarti, agak merindu. Nah itu di paragraf terakhir, di bait terakhir itu, ya kan, hadapi tantangan, semoga engkau melangkah pasti. Jadi memang Kak Juniarti, kelihatannya kita yang ikut Jamnas 91 ini memang didesain untuk menghadapi tantangan yang luar biasa itu. Dan itu bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga di tingkat global. 91 bulan Juni di hari-hari macam begini kita berkumpul di Cibubur. Desember 91 perang dingin berakhir. Uni Soviet bubar. Dunia berada dalam situasi yang berbeda sama sekali. Kemudian kita maju sedikit, ada kaitannya juga sebetulnya dengan situasi itu, krisis ekonomi 1998, reformasi. Nah ini wajah-wajahnya ini wajah-wajah demonstran semua pada masa itu. Kecuali Kak Yusuf. Kak Yusuf enggak ya. Bisa dipastikan enggak. Tapi kalau yang lain-lain ini Kak Juniarti, saya kan di Lampung kawan ini. Kawan ini. Kak Ferry saya nggak tahu, tapi Kak Ferry Banjarmasin juga tadi saya dengar-dengar di bawah lumayan nih. Lumayan nih, ini penggerak juga ini. Jadi itu wajah-wajah demonstran 98. Ya. Terus apa lagi kita hadapi? Ya perubahan praktik politik, ya, amandemen 4 kali terhadap anggaran undang-undang dasar kita, ya, sehingga kemudian teman-teman kita seperti Ibu Wagub punya kesempatan untuk bertarung dalam kontestasi politik yang lebih terbuka atau liberal, gitu ya. Ekonomi juga liberal dan seterusnya, dan sekarang kita berada dalam situasi yang baru lagi, gitu ya. Jadi memang saya juga tidak mengerti kelihatannya yang menciptakan lagu himne itu visualnya sekali, ya. Dan coba bayangkan kita beberapa tahun lalu berada dalam situasi pandemi COVID, ya kan, dan itu benar-benar 3 kata-kata sakti itu, bersatu, bersaudara, mandiri, itu betul-betul kita praktikkan. Mesti bersatu, kemudian coba kirim-mengirim obat, kan ada nggak yang kirim-mengirim obat dengan pandemi itu? Nggak boleh bertemu, harus mandiri masing-masing, mesti sendiri. Nah, jadi memang saya kira generasi Jamnas 91 ini memang generasi yang didesain untuk menghadapi situasi yang istilah sekarang itu VUCA, ya, vulnerable, rentan, uncertain, dan ya bersyukurlah, saya sih bersyukur ya pernah berada di Cibubur bersama dengan teman-teman, walaupun tidak pernah bertemu secara fisik. Maka dengan isi saya sekarang juga waktu itu saya nggak pernah bertemu. Saya suka ngarang aja dengan Kak Edi ya, kita ketemu di CK tuh nggak akan mencuci piring. Tapi sampai sekarang dia percaya ya. Jadi buat saya sendiri sebelum datang ke Cibubur, Indonesia itu kan cuma teori. Benar nggak? Teori kan? Kita cuma dengan Indonesia. Kalau dengan Aceh, iya. Di Sumut dan Aceh itu ada perkemahan Aceh Sumatera Utara. Kita pernah bertemu dengan Aceh. Tapi selebihnya kan itu apa? Teori. Ada Sumatera Barat, ada Papua, Irian Jaya waktu itu kan teori semua. Gak pernah ketemu manusia ini yang mana. Tapi begitu kita masuk ke Cibubur, kok memang ada Indonesia ini. Orang yang beraneka rupa. Luar biasa. 20 orang ini yang ikut Jamnas dan masih gratis ya. termasuk tim Bang itu kan? Hah? Termasuk tim. Tim itu tadi saya bilang saya bikin
grup Jaga Sekat Satu itu pertama kali dengan teman dari Timor Leste adalah tim. Jadi kalau semua kita dan saya pribadi sih bersyukur ya tahun 91 pernah dari Jagas dan bukan hanya pertama mengenal dan mengetahui bahwa Indonesia itu memang ada, tapi tadi itu syair-syair di himne maupun di mas itu seperti memvetakompli saya. Jadi kalau kata Kak Julian ini saya ini termasuk wartawan baik. Barangkali ya kata lagu itu. Kalau ayat-ayat di dalam Al-Quran saya hafal saja. Saya nggak seperti Fitrian yang memang dari botol, ya kan? Dia tidur saja mimpinya bahasa Arab. Saya kalau sholat itu, mohon maaf, saya kan paham saja, tapi kan kata-kata tidak. Tapi celakanya himne ini kan dalam bahasa Indonesia yang saya mengerti. Jadi kalau tadi Kak Juliani bilang dia merinding, saya kira kita semua merinding. Entah itu anugerah, ya kan, entah itu jadi masalah buat kita. Kata-kata dalam lagu-lagu itu, himne dan pas kita itu membuat kita terpaksa untuk hidup dengan cara baik seperti yang sekarang kita sedang. Nah teman-teman, Ibu Baguk, saya laporkan bahwa Rakernas ini pesertanya pengurus daerah. Agenda utamanya adalah menyelaraskan apa yang perlu diselaraskan, ya kan? Program-program di pusat dengan di daerah. Ini organisasi yang anggotanya sudah pasti akan berkurang, ya, karena tidak menerima anggota baru, tidak ada form. Jadi kalau misalnya Kak Dedi bikin form pendaftaran anggota PDS 1 itu udah pasti palsu. Tidak ada pembukaan pendaftaran PDS 1 di provinsi manapun. Ya, yang ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi cita, ya kan, gitu. Yang kita terima di WhatsApp dulu gitu. Atau misalnya ya kirim resep hidup sehat, ya kan. Atau sesekali Kak Fitrian dengan posting-posting nakalnya, ya. Karena beliau tahu aturan main, jadi dia berani kirim-kirim begitu. Kita nggak tahu aturan main, nggak berani. Jadi itulah kita ini kawan-kawan. Nah, dalam Rakernas ini saya berharap nanti kita bisa merumuskan pekerjaan bersama yang doable aja dan bisa kita kerjakan di sisa usia kita, ya, di sisa usia kita. Tadi kita lihat foto-foto itu, terima kasih ya, kan tadi dari tampilkan foto-foto itu. Itu kalau kita lihat, kita zoom, kita kita freeze foto-foto itu sudah ada beberapa teman-teman kita dari foto itu yang mendahului kita gitu. Dan kita ini kalau misalnya disuruh baris, disuruh antri ya, tapi kita kan antri ya. Nah, ini, tapi kan antri yang di situ nggak di depan ini, ya semua berada di belakang. Tapi semua orang ini pencinta surga, semua ingin masuk surga, cuma nggak ada yang mau ini. Makanya nanti, teman-teman, Ibu Gubernur, saya berharap ya, Pembelajaran Masukan Satu kita ini seperti rumah posko Aminoto. Tempat kita dengan berbagai macam background pribadi kita berkumpul, ya, itu untuk tadi memberikan dampak positif pada bangsa kita. Dan saya minggu lalu juga ke Bangkalan, gitu ya. Saya singgah ke makam Syekhona Khalil, yang setelah saya dengan kisahnya ternyata juga guru dari pendiri NU dan Muhammadiyah. Nah jadi saya ingin PDS 91 ini juga menjadi tempat seperti di Bangkalan, tempat di mana kita berbeda-beda, tetapi kita bisa belajar bersama. Tadi kakak sekretaris Wadah yang saya bahwa Badan Powell mendirikan pramuka itu tujuan utamanya untuk happy aja, untuk bahagia, untuk senang-senang. Ditambahkan oleh Kak Juliani belajar sambil bermain. Jadi kita di PJ ini untuk happy aja, ya. Gak usah pusing-pusing dengan jabatan, posisi, ya kan? Biar nanti nih angkat ini kita turun dari tengah jalan aja. Nggak penting. Aset kita nggak triliun juga. Kita nggak punya apa-apa juga kan? Ya.
Semoga jadi Seman 1 tetap bisa menjadi rumah kita untuk bersilaturahmi dan kita tularkan kepada anak cucu kita spirit semangat yang kita dapatkan di Cibubur tanggal 15 sampai 22 Juni tahun 1991. Mohon maaf saya beri waktu terlalu banyak karena itu sebuah sambutan. Saya akhiri.